Sayyidina wa Maulana Muhammad yang saya hormati Bapak Rektor Islam Al-Akhir, Bapak Rektor, yang saya hormati Bapak Kaprodi, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, yang saya hormati teman-teman organisasi mahasiswa intra kampus, yang saya hormati teman-teman mahasiswa semuanya. Saya panggil teman-teman ya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu, berkumpul dalam keadaan sehat. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah kita harapkan di yaumil qiyamah. Langsung saja. Jadi saya mau sedikit berbagi ya. Jadi berbagi pengalaman kami. Jadi seperti yang diceritakan tadi sama Bapak Faiz, Gus Faiz, sebenarnya saya nggak saya diceritakan juga. Saya juga masih banyak belajar. Artinya sampai hari ini pun saya terus belajar karena dalam bisnis itu perkembangannya sangat cepat dan kita harus hadapi. Jadi saya akan sedikit di awal ini sharing dulu terkait pengalaman saya. Jadi saya selain dari ini itu selain jadi pengusaha, selain punya usaha, jadi saya itu juga masih ngajar, masih ngajar di salah satu sekolah di SMK Negeri Bojonegoro. Kebetulan kalau saya biasanya sharing-sharing seperti ini, sharingnya bukan ilmu manajemen. Jadi saya sering datang ke SMK itu ke jurusannya TKJ, ini komputer jaringan. Jadi sharingnya tentang teknologi, jadi bukan ke manajemennya, ya. Jadi saya baru kali ini mungkin sharing ya tentang manajemen. Jadi semoga ini masih berkaitan. Jadi saya di sini mungkin sebagai praktisi ya. Jadi saya akan sharing best practice yang saya lakukan hari ini. Mungkin akan ada yang relevan dengan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi sampai hari ini saya percaya kalau kita ilmu manajemen itu kan salah satunya memanage mengatur ya, salah satunya juga mengatur manusianya juga, SDM juga. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang aktif di organisasi kampus, saya ucapkan itu betul, selamat. Artinya kamu di jalan yang benar kalau itu ilmu manajemen. Kenapa? Karena ketika kalian aktif di organisasi kampus itu kan otomatis juga memanage teman-temannya juga. Nah itu minimal kalian punya bekal lah, nanti suatu saat nanti mau jadi apapun kalian itu kalian sudah punya bekal ilmu manajemen. Karena manajemen itu ya memang ada seninya mengatur orang. Kadang-kadang kita mengatur orang sama mengatur robot atau mesin itu sudah berbeda. Jadi kadang-kadang ya itu tadi dalam suatu organisasi, entah organisasi lembaga pendidikan, perusahaan, atau organisasi mahasiswa juga, itu pasti ada dinamika-dinamika. Kadang-kadang tidak semuanya yang kita pimpin itu puas dengan kepemimpinan kita, gitu ya. Jadi yang teman-teman di organisasi kampus pasti merasakan itu. Kadang-kadang keputusan atau kebijakan kita itu tidak selalu memuaskan semua anggota kita, ya betul ya? Ya seperti itu. Nah itu sudah biasa. Artinya dinamika seperti itu biasa dimanapun terjadi, termasuk di dalam perusahaan sama, ya itu. Kemudian nanti saya akan sampai jam berapa nanti? Sampai selesai ya Pak ya? Nanti akan ada beberapa yang saya skip mungkin ya, kalau kita mungkin waktunya terlalu panjang. Jadi saya akan sharing sedikit terkait pengalaman. Jadi kalau mungkin yang disampaikan tadi ya ada betulnya juga. Jadi sekarang itu gini, ada yang di sini hari ini selain jadi mahasiswa sudah bekerja ada? Coba angkat tangan. Ada ya? Oke. Jadi gini, saya mau menyampaikan gini. Jadi saya itu kalau disampaikan tadi Gus Faiz ya, Pak Faiz, memang background keluarga saya, orang tua saya bukan pengusaha, orang saya hanya petani. Ya, jadi orang saya hanya petani.
Tapi kalau saya bilang dari ekonomi bawah, nggak bawah-bawah juga. Cuman bedanya begini, saya sudah terbiasa, artinya bekerja keras dari kecil. Jadi saya dulu masih kelas 1 MTS. Kalau kita ngomong background pendidikan saya semua madrasah ya. Madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Kemudian saya S1-nya apa? Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nggak nyambung sekali dengan ini. Jauh. Nggak ada kaitannya. Ilmu manajemen dapat dari mana? Pengalaman, ikut seminar, belajar dari orang-orang yang sukses. Nah, jadi kalau tadi ada yang sudah bekerja, saya bilang begini, untuk anak-anak muda, artinya gini, kalau kalian tidak menjadi tulang punggung keluarga, jadikan bekerja itu untuk mencari pengalaman, minimal di 5 tahun pertama. Kenapa? Ketika kita banyak pengalaman, kita mau ditempatkan, mau berada dimanapun, kita itu bisa hidup adaptif. Jadi karena saya sejak kecil sudah terbiasa kerja, mulai kelas 7 ya, kalau MTS ya, kelas 7 ya, kalau belum kelas 1, kelas 7. Saya sekolah itu tidak pernah tidak dibiayai full oleh orang tua. Jadi itu hasil kerja saya sendiri, mulai di MTS, madrasah aliyah, itu saya kendaraan beli sendiri, uang saku saya nggak minta. Bahkan sampai kuliah juga, sampai hari ini. Makanya ini dicatat, kalau tidak menjadi tulang punggung keluarga, jadikan bekerjamu itu di minimal 5 tahun pertama itu untuk mencari pengalaman. Saya dulu kerja di Pematika, ikut di rental, jaga fotokopi, dan seterusnya itu. Terus saya lulus sekolah, selang 1 tahun, saya kerja di SMA Negeri 2 Bojonegoro. Saya lama di sana 6 tahun. Dan di situ saya ambil peran banyak. Sambil bekerja saya juga kuliah waktu itu, ya. Jadi saya kuliah. Jadi pagi jam 1 harus sudah sampai sana. Nanti siang jam ya seperti kalian sama jam 2 gitu harus kuliah. Pulang nanti maghrib. Terus kadang kalau mau saya masih jaga warnet. Jadi saya sehari semalam tuh kadang-kadang istirahatnya cuma 4 jam waktu itu. Cuma waktu itu ya. Jadi saya cari pengalaman sebanyak mungkin. Dan setelah dari situ saya banyak pengalaman. Akhirnya saya mau melamar di beberapa sekolah yang lain pun saya diterima dengan baik dan mudah gitu ya. Salah satunya saya juga belajar kepemimpinan juga di situ. Jadi saya belajar dari bapak-bapak kepala sekolah itu bagaimana sih memimpin organisasi yang besar itu seperti apa, dengan dinamika usianya lebih tua, lebih senior dan lain-lain. Kadang-kadang kalau kita memimpin organisasi yang kita pimpin lebih senior, lebih tua, kita kan nggak enakan kan? Itu sudah pasti. Yang senior kadang-kadang merasa nggak mau dipimpin dengan yang lebih muda. Saya belajar dari situ juga. Akhirnya saya juga hari ini memimpin orang yang usianya lebih tua dari saya juga, saya bisa adaptif, tapi seperti itu. Kemudian kembali lagi, kalau kamu 5 tahun pertama sudah banyak pengalaman, minimal di tahun ke-6 ketika kamu melamar pekerjaan itu sudah kamu dapat dudukan yang lebih enak. Karena ini perusahaan ya, jadi termasuk jadi di sekolah juga seperti itu. Karena posisi-posisi profesional itu pasti lowongan pekerjaannya itu siapa? Minimal pengalaman 3 tahun di bidang yang sama. Misalkan lowongannya sebagai manajer operasional seperti itu. Kalau kamu fresh graduate nggak masuk kan gitu. Makanya saya katakan kalau kamu tidak menjadi tulang punggung keluarga, minimal di 5 tahun pertama cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Ya jelas ya. Jadi kalau banyak pengalaman, kamu punya nilai tawar. Artinya kamu itu punya posisi yang lebih penting seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Karena saya merasakan betul dari pengalaman-pengalaman itu ternyata itu membuat saya ternyata kita itu kalau mau menangkap peluang dan seterusnya itu banyak. Karena kalau di nalar juga saya bukan background keluarga saya bukan pengusaha, ya bukan ASN atau guru atau enggak, jadi petani. Makanya pendidikan saya juga nggak ada yang linear di bidang itu, di bidang teknologi juga sama. Tapi karena saya kemauan saya untuk belajar dan banyak pengalaman, ya karena akhirnya bisa sampai ke hari ini. Jadi seperti itu. Ayo lanjut mas. Jadi saya akan sharing
Ini kan terkait tema kita hari ini ya. Jadi orientasi manajemen dalam perusahaan teknologi di era 4.0 ya. Aku pakai bahasa Indonesia. Karena saya backgroundnya sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi era 4.0 itu ya digitalisasi dan otomatisasi. Kita lihat hari ini apa yang nggak digital. Kita buat SKCK online, KTP, eKTP, apalagi semua hampir digital. Kuliah juga sama, bisa virtual juga, hybrid, ya. Jadi itu era sekarang. Artinya ini sebegitu cepat, ya, sebegitu cepat. Kalau dulu, sekarang semua sudah otomatis. Ada yang di sini rumahnya itu pakai smart home. Artinya smart home itu lampunya dinyalakan, diperintah lewat Google Voice itu ada. Sekarang itu ya oke, sebentar iklan. Oke ya, saya lanjut. Jadi eranya digital semua. Saya yakin hari ini di antara yang ada di sini semuanya punya handphone, smartphone lah, smartphone. Bukan handphone, smartphone. Ya. Ada yang ketika bangun tidur terus lari ke kamar mandi itu baca Al-Quran. Ada ya? Masih ada? Karena era digital itu kadang-kadang kita itu sehari semalam itu tidak bisa lepas dari gadget ya. Artinya smartphone kita paling smartphone kita lepas itu kalau ketika tidur, kadang itu juga dipegang, ya kan? Ya seperti itu. Kemudian otomatisasi, ini tanda-tanda bahwa era revolusi industri itu 4.0 itu memang nyata gitu. Sekarang coba kamu lihat di parkiran seperti rumah sakit, mall, itu semua juga menggunakan sistem otomatisasi. Kita tinggal tapping e-money kita, gerbang dibuka, kita masuk, keluar kita tinggal tapping lagi, ditempelkan, saldo kita sudah berkurang. Kita lewat tol, sekarang tanpa harus bayar manual tanpa. Nah itu namanya otomatisasi. Kemudian adanya teknologi seperti AI, artificial intelligence. Ada yang pakai ini? Ada yang pakai ini? Ya. Apa? Salah satunya? Gemini. Ada lagi? ChatGPT. Kalau pakai ChatGPT ya jangan sering, biar apa? Otaknya itu dipakai tiket sebentar ya. Ya memang. Jadi memang ya teknologi itu kemajuannya kan tidak bisa kita hindari. Artinya ini menjadi perlu saya sampaikan karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, nyatanya kan ini memang menghampiri kita, gitu kan ya. Jadi ChatGPT itu ada yang pernah ngetes nggak? Digunakan untuk mengerjakan tugas. Tingkat plagiatnya berapa persen? Kan bisa dicek kan ya? Bagus kan ya? Saya nggak mengajarkan begitu, ini hanya pengetahuan ya, artinya ya boleh dipraktekkan sih, tapi memang jangan sering-sering, biar otaknya dipakai juga. Gitu ya. ChatGPT, Gemini dan lain-lain. Kemudian IoT, Big Data. IoT itu ya salah satu contohnya kalau kamu pergi ke alun-alun itu kan ada video terang besar itu ya, itu pakai IoT, jadi dia direkod dari manapun seperti itu. Itu salah satu contoh. Kemudian Big Data itu apa Pak?
Big data itu salah satunya gini, ini mungkin nggak kalian sadari. Big data itu jadi data yang dikumpulkan dalam jumlah yang besar, sangat kompleks dari berbagai sumber, dari sensor, dari media sosial, dan lain-lain. Contohnya gini, ada nggak yang kalian menyadari ketika browsing atau browsing sesuatu atau mencari sesuatu, misalkan yang sering buka Shopee, Tokopedia, coba ya, ketika kalian search atau browsing di situ, misalkan cari produk kecantikan, ya kan, di Tokopedia atau Shopee, saya berani pastikan ketika kamu browsing di Google Chrome atau Mozilla, itu kadang-kadang muncul iklan apa? Produk kecantikan, konsumsi. Kalau judi berarti kamu sering judi. Gitu. Jadi lihat ya, lihat di Google di browser itu, kalau kamu di browser itu sering search atau browsing, misalkan mencari spare part motor gitu, saya berani pastikan kadang-kadang di Facebookmu atau sosial mediamu kadang muncul apa yang sering kamu cari, ngerti ya? Itu namanya big data. Jadi dia merekam, mengumpulkan apa yang kamu lakukan. Kalau kamu mainnya judi online terus, ya iklannya judi online. Mohon maaf kalau kamu sering buka yang berbau porno atau negatif, sama seperti itu. Big data seperti itu. Itu nggak usah grogi. Makanya saya gampang. Saya kalau merahsia handphone, smartphone murid saya, siswa saya nggak jauh-jauh. Saya cuma buka browsernya, saya lihat di historinya aja. Dia sering buka apa? Dia juga bisa ngelak. Ngerti ya? Karena ini dia sugesti. Big data ini sugesti. Kalau kamu bukanya apa, sering kamu buka hasil apa, ya itu yang akan sering muncul. Termasuk kamu di Instagram, yang kamu buka, yang kamu akses konten-konten negatif. Saya berani pastikan di IG-mu, Instagram-mu pasti munculnya itu. Jelas ya? Terus kedua, kadang-kadang ketika kita browsing suatu web, itu kan ada permintaan persetujuan untuk mengakses cookies. Ada yang tahu? Itu kalau kamu berikan akses, izinkan atau allow, itu secara nggak langsung riwayatmu itu direkam. Kalau kamu tolak berarti enggak. Itu termasuk bagian dari sensor big data tadi. Paham ya? Terus yang ketiga, yang biasanya install aplikasi pinjol, ada ya? Pinjol buat judi. Ya, install aplikasi pinjol terus buat judi. Ada yang sudah kaya? Ada yang sudah jual sawahnya, ada? Teman saya banyak seperti itu. Ya, jadi hati-hati kalau menginstal aplikasi HP-nya mungkin yang Android ya, smartphone Android. Biasanya gini, ketika kita install aplikasi itu kan meminta persetujuan untuk mengakses kontak, iya nggak? Kamera, video itu dibaca, ngerti ya? Dibaca dulu. Aplikasi itu apa? Karena itu yang termasuk membuat datamu bisa dicuri ya, seperti itu. Makanya termasuk pinjol itu kenapa kok bisa menghubungi orang terdekat kita, keluarga kita atau siapa gitu? Ya dia akses kontak. Ada yang sudah pengalaman ya? Pakai aku laku atau yang lain-lain itu, Kredivo, itu kan dia meminta akses kontak, ya kan? Nah itu biasanya dia akan mengambil data kontak atau nomor HP yang ada di situ. Orang tuamu, tetanggamu, atau siapapun akan diambil. Ketika kamu telah bayar, ya dibeli mereka. Rusak kan? Harkat dan martabat kita, ya kan? Hati-hati. Terus ketika kamu ambil pinjol yang legal, kamu nggak bayar, saya berani pastikan suatu saat nanti ketika kalian akan butuh untuk mengambil pinjaman ke bank, leasing dan lain-lain, nggak akan bisa. Karena ditandai di blacklist BPI, Bank Indonesia. Paham ya? Ini menjadi penting karena ini juga harus kalian ketahui, jangan dikira ketika ambil pinjol nggak bayar selesai, enggak, termasuk Shopee Pay Later sama. Jadi untuk kaum Hawa ini hati-hati.
Jadi kalau ambil Shopee Pay Later itu bunganya kan sudah jelas kan 2% berapa itu. Kalau kamu nggak bayar, wes pokoknya lani lah, pintu lah. Kamu suatu saat ketika kamu butuh pinjaman ke suatu bank atau leasing, itu kamu kena blacklist, namamu merah itu pasti. Ya, makanya kalau ada yang ambil pinjol dibuat judi, ya tinggal kayak wongnya boleh mati, tapi yang gitu. Wes nggak mungkin untung kejerat pinjol. Banyak menurut saya sampai kehilangan sawah itu ada, ini karena pinjol dan digunakan. Tapi seperti itu. Saya lanjut ya. Kemudian cloud computing itu yang kita gunakan. Ada yang kita biasa gunakan Google Drive ya. Ya banyak lah gitu. Kemudian ciri-ciri utama ya konektivitas tinggi, proses berbasis data, automasi dan kecerdasan buatan. Jadi gini, ini ya kecerdasan buatan ini hari ini saya juga mengaplikasikan di perusahaan saya. Jadi saya itu punya tim customer service itu selama 24 jam. Jadi sehari semalam itu 3 shift, 8 jam. Itu kan mereka manusia. Kadang-kadang mereka baper ketika dikomplain pelanggan. Ketika lagi gak mood, dikomplain pelanggan ya muring-muring ya kan gitu mas. Tapi saya di sini mencoba melibatkan artificial intelligence kecerdasan buatan. Ternyata itu dia bisa 24 jam 7 hari tanpa drama, tanpa baper kan gitu. Dia bisa menjawab komplain atau pertanyaan dari pelanggan saya itu secara natural seperti bahasa manusia. Jadi nggak seperti chatbot. Kalau chatbot kan siang kak, kan gitu. Kadang-kadang bahasanya itu kaku. Dia kalau kita pakai apa kecerdasan buatan itu saya integrasikan dengan WhatsApp. Jadi setiap komplain yang masuk itu pasti terjawab 24 jam 7 hari tanpa drama. Artinya ya dia dengan setia menjawab pertanyaan dari pelanggan. Ya. Artinya apa? Dengan kemajuan teknologi itu ada peran-peran manusia yang akan mulai tergantikan. Memang tidak semua, ya, tidak semua bisa digantikan. Termasuk guru, dosen itu nggak bisa digantikan. Seperti itu, memang harus. Tapi ada profesi-profesi yang mulai tergeser. Kamu tahu di dunia perbankan itu sebenarnya PHK tiap tahun itu banyak. Cuma nggak pernah diliput kan? Yang diperpanjang kontraknya banyak. Karena apa? Dengan teknologi. Kita mau cetak kartu ATM sudah ada mesin. Kita mau cetak hasil rekening buku sudah ada mesin. Mau bayar rekening sekarang online pakai aplikasinya suatu bank itu bisa. Kan gitu kan ya? Mengurangi tenaga kerja manusia kan seperti itu. Saya pernah datang ke suatu perusahaan teh botol sosro di Mojokerto itu. Dulunya dia manual. Jadi yang bersihkan botol, ngisi itu manusia. Berapa sekitar 5 tahun 10 tahun belakang dia menggunakan mesin 24 jam tanpa sambat. Ya nakar tehnya itu mesin, yang masang tutupnya, yang masang ke keran, kemudian yang memindahkan keran itu mesin semua. Dan itu memang tidak semuanya Pak, ada yang harus ditunggui oleh manusia. Tapi dengan seperti itu akhirnya apa? Tenaga kerjanya sedikit. Nah, saya mau sampaikan, kebetulan kalau bisnis saya itu padat modal, bukan padat karya. Artinya apa? Ketika terjadi kenaikan seperti UMK ya, itu nggak begitu berdampak. Tapi kalau perusahaan yang padat karya, contohnya apa? Yang ada cita-cita, perusahaan rokok, pabrik rokok tahu ya? Itu dia terdampak karena padat karya, harus butuh orang banyak. Tapi coba bayangkan, suatu saat kalau yang lindungi rokok itu mesin, yang packing mesin, gila kan? Seperti itu. Jadi kalau saya memang nggak banyak orang di saya, yang kerja di saya nggak banyak, hanya puluhan sih, nggak ratusan. Karena memang padat modal, nggak butuh banyak orang, tapi butuh skill memang, kan gitu. Jadi itu mesin mulai menggantikan kita dengan teknologi IoT juga itu. Ya, jadi memang tidak semuanya bisa digantikan mesin atau teknologi. Masih ada yang harus ada manusianya. Tapi gambaran saja tadi teh botol sosro itu seperti itu. Jadi dulu dia ngisi manual, gosoki botol kocornya itu manual.
Ya, sekarang udah mesin semua, steril juga. 24 jam seperti itu. Ya saya tak sampaikan tadi, kecerdasan buatan itu di customer service saya. Jadi ketika ada pelanggan tanya mau jam 1 malam, jam 3 malam, ketika tim CS saya yang manusia itu misalkan agak ngantuk, tetap itu balas seperti itu. Dan bayarnya murah gitu loh. Murahnya apa? Masih mahalan saya bayarin manusia, karena saya bayarin manusia ini sudah di atas UMK Bojonegoro gitu ya. Jadi kalau UMK Bojonegoro sekarang 2.321.000, saya bayar itu hampir 3 juta per orang. Saya gaji sekitar itulah untuk yang tim yang ini. Nah itu cuma bayar berapa? Cuma 2,5 juta per bulan. Dia sehari semalam bekerja tanpa drama, tanpa banyak masalah gitu. Itu ya bagus seperti itu. Ayo lanjut Mas. Kemudian perlu saya sampaikan juga, seperti yang saya sampaikan tadi sama Pak Faiz ya, jangan terpaku dengan jurusannya. Artinya Pak saya itu mahasiswa manajemen pendidikan Islam, jadi saya harus jadi guru. Ya, jujur ya, saya itu kalau mau jadi P3K hari ini, bukan hari ini, sudah kemarin saya jadi P3K. Ya, jadi P3K saya dari kemarin, tapi ya saya ambil. Tapi ini tidak untuk dicontoh, hanya gitu. Kenapa? Karena saya pengusaha. Kalau saya jadi ASN, saya akan ribet dengan pelaporan perpajakan. Karena kalau karyawan, pegawai, guru atau dosen, itu kan kalau SPT tahunan kan formulirnya kan jelas 1.700 SS atau 1.700 SS. Kalau saya enggak 1.700, itu lebih detail. Punya utang berapa, punya uang berapa, punya aset berapa, itu detail kan. Ya, makanya salah satunya itu. Jadi ya, kalau tanya kenapa masih ngajar, karena saya senang. Artinya saya senang ya berbagi sedikit ilmu yang saya punya kepada anak-anak saya, kepada siswa-siswa saya. Ya siapa tahu itu berguna untuk di masa yang akan datang. Artinya saya sampai hari ini juga masih ngajar, jadi 2 hari Selasa Rabu gitu saya masih minta itu kan. Ya. Jadi kalau karena dari jurusannya manajemen pendidikan Islam, ya nggak harus terpaku jadi guru, mau jadi apapun nanti, ya semoga itu yang terbaik lah. Artinya cuma gali juga, artinya gini, ya tidak banyak orang punya kadang-kadang kecerdasan dalam menangkap peluang, ngerti ya? Jadi gini, kalau kita berpikirnya hanya mainstream umum, saya harusnya jadi guru hari ini, jadi ASN, udah gitu aja. Jadi kalau mainstream, tapi kalau kita berpikir kita berani keluar dari kelaziman yang ada, kita bisa menjadi luar biasa, kan gitu. Mungkin kalau saya jadi ASN aja, atau mungkin jadi guru ASN, saya juga belum tentu bisa berbagi seperti ini. Jadi karena saya jadi pengusaha, alhamdulillah saya juga bisa membayar pajak negara banyak, meskipun di korupsi kadang-kadang. Jadi saya bisa berbagi. Jadi ya ini untuk memotivasi ya, bukan untuk pamer. Artinya saya setiap bulan itu ngasih makan anak yatim sedesa saya itu lumayan banyak, ngasih uang saku. Dan itu nggak bisa saya lakukan kalau saya hanya mungkin jadi ASN, kurang lebih seperti itu. Jadi makanya saya bilang ya kalau hidup kita belum bisa memberikan manfaat untuk orang lain, minimal jangan menyusahkan. Jelas ya? Kalau belum bisa bermanfaat untuk banyak orang lain, minimal jangan menyusahkan gitu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, gejala revolusi industri 4.0 ya seperti ini. Sekarang itu kan kita ada yang gini, ada yang kadang beli alat kecantikannya itu padahal di toko sebelah rumahnya itu ada, tapi lebih mulai dari mana? Shopee, ya kan? Kadang ada mau beli sabun aja di sebelah ada, karena ada promo gratis ongkir dia kan. Ada.
Selanjutnya, jadi ini yang saya sampaikan tadi, toko fisik itu sekarang kamu coba dengarkan keluh kesah beberapa pedagang di sekitar kita lah, di luar kita, atau mungkin bahkan di pasar. Mereka sampai tahu apa? Keluhannya apa? Sepi kan? Pedagang kain, gimana nggak sepi coba? Dari Cina itu kita mau beli peniti itu satu pak berapa? Ada cuma 2.000 3.000. Ya itu seperti itu. Memang dampaknya seperti itu. Mau nggak mau, ya teknologi akan seperti itu. Itu hal kecil. Kita diiming promo, kita ambil ke sana. Ya seperti itu. Kemudian taksi itu, saya sering pulang pergi Jakarta kadang seminggu sampai 2 kali, kadang-kadang 1 minggu 1 kali 2 kali. Kalau kalian sering lihat sinetron kan ada taksi yang warnanya itu kan biru itu kan dobet itu ya, itu dia hampir mati. Kenapa? Dia kalah dengan taksi online. Tapi karena dia berbenah, ya karena dia berbenah, akhirnya dia juga mulai naik lagi. Jadi kita bisa pesen taksi Bluebird itu lewat aplikasi juga. Di aplikasi apa? Grab atau Gojek itu bisa. Kalau dia nggak berbenah, ya tinggal. Makanya kan saya sampaikan, teknologi ini suka tidak suka, mau tidak mau, tetap akan sampai ke kita. Cuma kita harus memfilter juga, artinya ini sesuai nggak kan gitu. Artinya kita harus benar-benar memfilter juga, ya. Jadi seperti itu. Kalau kita nggak adaptif, ya kita akan ketinggalan. Makanya betul yang disampaikan itu. Karena berarti mikirnya jangan hanya untuk hidup sekarang, bagi dunia akan datang. Karena yang akan datang akan jauh berbeda dengan sekarang. Seperti itu. Jadi ya itu perkembangan begitu cepat. Kalau enggak ya hilang. Handphone dulu tuh yang ngerasain bukan Xiaomi, bukan Samsung kan? Apa? Nokia. Karena Nokia itu dengan kekolotannya, keyakinannya dia bahwa dia sangat kuat, sangat diminati. Dia nggak mau menerima perubahan. Akhirnya apa? Hilang. BlackBerry sama hilang juga kan gitu. Makanya ya itu perubahan teknologi seperti begitu cepat kan gitu. Makanya hari ini kan kita mau membuat, dari dosen dikasih tugas, coba buatkan makalah tentang ini. Udah kita buka ChatGPT, selesai kan gitu. Ya itu karena teknologi. Jadi saya sampaikan juga ke siswa-siswa saya. Ya bisa saya sampaikan, bukan berarti saya mengajarkan untuk curang, bukan. Tapi memang teknologi ya hari ini seperti itu. Gurunya juga saya sampaikan, Pak, Bu, ya memang hari ini seperti itu. Kita juga harus belajar itu juga gitu. Saya sering dengar ungkapan itu kadang-kadang gini, mas aku mau belajar teknologi, terus gak atasi gitu. Ya dia akan usang dan tertinggal. Udah gitu aja. Ya, nanti mas. Jadi ya memang perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat gaya hidup kita juga berubah. Dulu itu kan, sekarang itu bahkan trennya apa-apa kan DO. Ya kan? DO, makanan DO, sembako DO.
Itu terjadi. Kenapa? Dulu itu kadang-kadang istri saya itu kalau mau belanja itu minta saya untuk mengantar ke supermarket kan. Sekarang sudah enggak, dari rumah, tinggal suruh ojol, selesai dari rumah kan gitu. Jadi trennya seperti itu. Makanya kalau kita nggak berubah, kalau mungkin di sini ada yang orang tuanya jualan, ya dibantu jualan dengan cara yang itu. Kamu tahu TikTok live itu ya? Itu kalau nggak dihadang sama pemerintah, udah selesai. UMKM kita itu runtuh. Kenapa? Dia jualan kan ya seperti itu. Kamu tahu TikTok live itu seperti apa? Jualan di situ real, harganya lebih murah. Kalau itu kemarin nggak dihadang sama pemerintah, sama Kementerian Kominfo, itu sudah selesai UMKM kita itu habis. Seperti itu. Ya itu TikTok live salah satu. Makanya ya hati-hati, artinya perkembangan seperti itu cepat. Ya, dan banyak peluang. Artinya dengan dunia semakin maju ini ya memang banyak peluang. Saya senang kalau kumpul-kumpul dengan anak-anak muda, dengan teman-teman se-meeting atau bisa punya semangat gagasan untuk suatu kemajuan. Jadi saya kadang sering-sering ketemu distributor itu programmer itu dia asli Jogjogoro. Ini bukan kampanye asli kayak ini asli WHP, tidak ada kayak dia asli Jogjogoro, jangan dikaitkan ya. Asli Jogjogoro, dia dulu lama di Surabaya, Jakarta. Karena ketemu dengan saya ngopi di Jogjogoro itu, dia kalau mau pulang itu yang ditanyakan, yang dia bingungkan apa? Mau ngapain gitu di kota seperti ini? Kenapa? Belum banyak yang betul seperti dia, ngerti ya? Padahal dia ketika Surabaya, gajinya minimal 2 digit. Saya pernah mau dapat lelang itu di Pertamina EP di daerah Jawa Barat itu, Ngasem ya, kalau dari rumah sana. Lumayan. Tapi saya harus syaratnya satu. Dengan Canva itu kita dengan keahlian yang mungkin minim di dunia desain, tapi kita sudah disediakan template-template-nya, lebih mudah. Nah itu. Kemudian ada yang pernah buka Hellodoc, kita bisa konsultasi. Seperti itu. Tapi itu mungkin nggak akan menggantikan peran dokter juga. Tapi suatu saat ya akan seperti itu kan gitu. Lanjut. Nah. Ini sebenarnya banyak aplikasi dari Indonesia ini yang luar biasa. Gojek, Traveloka ini dari Indonesia yang bisa mendunia, ya. Tokopedia, Bukalapak, nah itu aplikasinya. Next lagi mas. Tantangannya apa sih? Kita itu di era seperti ini, revolusi industri 4.0, kecepatan perubahan teknologi itu sangat cepat sekali, ya. Jadi tantangan kita itu perubahan itu sangat cepat. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dulu itu kita kan handphone hanya bisa digunakan untuk apa? Voice sama pesan, ya kan? Sekarang kita gunakan untuk apa? Mobile Legend. Oke, Mobile Legend. Enggak gini. Kalau yang suka main game online itu sekarang sudah jadi salah satu cabang olahraga loh ya. Dan saya di Bojonegoro sering support itu untuk Mobile Legends, PUBG itu. Ya, jadi sudah sering saya ketemu anak-anak dari luar kota, dia niat banget. Jadi kalau datang ke turnamen itu, handphonenya itu sudah ada cooling padnya itu untuk pendingin. Dia bawa semacam kayak AC standing portable gitu loh. Jadi sambil tiduran gitu. Kemarin event terakhir kemarin saya di Govan itu seperti itu, niat banget pokoknya. Jadi mungkin kalau bawa guling ya. E-sport itu salah satu cabang olahraga termasuk. Jadi ketuanya cabang Jogjogoro teman saya juga itu. Ya. Jadi perubahan teknologi begitu cepat. Kemudian kebutuhan SDM yang kompeten. Ya. Semakin hari berarti SDM-nya sumber daya manusianya butuh yang kompeten. Makanya saya sering gini. Ketika saya rekrut karyawan itu, ini apa? Kita perhatikan ya. Saya pernah membuka lowongan itu hanya untuk posisi administrasi admin ya. Jujur saya juga agak kaget.
yang lamar itu S1, mayoritas S1 semua dari 117 pelamar, dan itu dari termasuk perguruan tinggi ternama, dan IPK-nya kumlot. Artinya apa? Sekarang itu ya orang butuh kerjaan banyak sekali. Makanya saya katakan jangan terpaku dengan jurusan kalian yang mungkin Pak aku besok mau jadi guru. Boleh, guru itu kerjaan mulia kok. Saya enggak ya. Karena saya hari ini sudah jadi guru kan. Tapi kalau memang ada peluang lain, tidak ada salahnya untuk peluang itu diambil, gitu ya. Saya ketika musim panas gitu ya, pikiran saya apa? Saya pengen bisnis produksi es kristal itu. Guyonannya kan apa? Laku gak laku tetap cair aja. Cair orang lagi kan gitu kan ya. Guyonan seperti itu. Jadi ada teman saya yang produksi seperti itu. Tagihan listriknya itu sampai per bulan 50 juta. Gak kebayang omsetnya berapa kan gitu. Jadi karena punya lemari penyimpanan seukuran rumah gitu kan, rumah buat penyimpanan gitu, sampai seperti itu. Makanya saya ulangi lagi ya, tidak banyak orang yang kadang-kadang pintar menangkap peluang itu. Makanya kalau kalian berpikirnya hanya mainstream, artinya ya wis aku kuliah ini, belajar itu ini, udah kan nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kita belajar di luar kelasiman yang umumnya orang mampu atau orang ambil, kita akan mempunyai nilai-nilai lebih gitu. Jadi jangan terpaku dengan jurusan. Kalau jurusan sama, saya juga jurusannya madrasah semua gitu. Kemudian keamanan data dan privasi. Sekarang itu keamanan data dan privasi itu di Indonesia susah. Susah gini. Kalau dimintai KTP, apalagi foto selfie dengan KTP, hati-hati kalau itu tidak jelas. Kenapa? Bisa timbulkan muncul. Ada banyak kasus teman-teman saya itu dia nggak merasa berhutang, tapi dibayar hutang temennya, ngerti ya? Yang ditagih dia, seperti itu. Kemudian yang kemarin isunya pusat data nasional itu bobol, akhirnya data imigrasi bermasalah. Kamu tahu itu kasusnya kenapa? Kementerian Kominfo itu dalam pengadaannya operating sistemnya, OS yang dipakai itu Windows Server membajakan. Password defaultnya apa? Admin 123. Jadi di Indonesia seperti itu masih gitu. Itu kurang ajar banget memang mereka. Kita bayar mahal-mahal, negara bayar mahal, seperti itu. Kemudian kompetisi global. Kompetisi global ya tadi itu TikTok masuk, Shopee masuk. Shopee itu kan awalnya bakar uang kan ke kita, ke Indonesia. Gratis ongkir apa-apa. Sekarang ada biaya apa? Jasa aplikasi, layanan, dan lain-lain itu. Karena dia sudah stop. Karena lamanya sudah mulai tumbang. Siapa? Bukalapak sudah mulai tumbang. Tokopedia sama seperti itu. Dia bakar uang dulu, promonya banyak. Setelah lawannya, kompetitornya mulai tumbang, dia sudah mulai kembali ke normal lagi seperti itu. Nah, kebutuhan yang di masa yang akan datang. Jadi kemampuan mencari masalah yang masih belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata. Itu termasuk tadi. Kadang-kadang contoh kasusnya perusahaan saya menempatkan customer service 3 orang sehari semalam. Itu kadang-kadang kalau kita mengandalkan tenaga manusia masih ada chat atau komplain yang terlewatkan. Tapi dengan teknologi akhirnya nggak ada chattingan atau komplain yang terlewatkan, dan bahasanya juga bagus gitu. Jadi skill-skill yang dibutuhkan di masa akan datang seperti ini banyak. Cognitive abilities, nah ini juga termasuk tadi. Lanjut mas. Lanjut aja. Nah, jadi kalau kita ngomong gaji, makanya tadi saya singgung tadi sedikit ya, sebelum materinya tadi saya menyampaikan, saya pernah mau dapat lelang di Pertamina EP itu, syaratnya saya menyediakan 1 orang tenaga engineer network tenaga bidang jaringan yang mempunyai sertifikasi K3 Migas, mempunyai sertifikasi bidang jaringan. Mau digaji berapa? 12 juta. Nggak ada saya cari di Surabaya. Jadi punya sertifikat jaringan, entah itu dari Cisco, dan itu
jadi gaji 12 juta itu bersih, makan ditanggung sana, akomodasi mobil sana. Dan saya cari ke sana kemarin dari sekolah-sekolah sedikit, ada juga saya nggak dapat. Ya, seperti itu. Saya tanya teman-teman saya yang dari Jakarta, Surabaya, tawarin gaji 12 juta, nggak mau, karena di Jakarta itu dia minimal dapat gaji 15-20 juta. Maksudnya seperti itu. Makanya banyak hal baru lah. Kalau kita mau keluar sana, jangan ini gini, jangan membatasi pergaulan kita, tapi kita harus bisa juga tahu diri di mana kita ditempatkan. Jadi saya sering bergaul dengan orang beda, kadang beda profesi, bahkan beda agama, bahkan beda, pokoknya beda-beda itu. Tapi itu ternyata kadang-kadang ketika saya butuh pengadaan, oh dengan servis AC, ada tinggal telepon, pengadaan apa, tinggal telepon, seperti itu. Makanya dengan kita banyak bergaul dengan orang, termasuk masuk ke organisasi juga itu bagus. Sama, saya juga masuk di asosiasi pengusaha sama. Jadi saya masuk di himpunan pengusaha muda Indonesia, masuk di asosiasi pengusaha penyelenggara jaringan dan hal itu saya ikuti semua. Karena ternyata kita di situ ketemu banyak teman. Kadang-kadang ada teman itu ya, dia itu pekerjaannya palu gada. Apa yang lo butuh gue ada. Jadi saya butuh kesulitan izin, dia yang beresin. Saya ada masalah dengan ini, dia yang beresin. Ada seperti itu. Saya punya piutang yang belum tertagih, dia bisa juga nyari orang untuk jasa tagih. Jasa tagih piutang itu lumayan loh, mintanya 20% dari nilai tagihan. Kalau tagihan 1 M berarti kita 200. Jasa tagih itu seperti itu, ada. Ya, jadi banyak lah. Tapi saya nggak mengajarkan kalian mau jadi jasa tagih, enggak. Artinya ini dengan membuka pergaulan kita itu mempunyai kompetensi yang lebih gitu loh. Kita mau apapun enak kan gitu. Lanjut mas. Nah, dibandingkan dengan negara yang lain di Indonesia itu masih seperti ini. Jadi masih kecil lah daripada negara-negara yang lain. Lanjut. Nah, di zaman digital seperti ini, profesi-profesi yang lumayan banyak dibutuhkan dan orangnya nggak ada ya ini gitu ya, ini dibutuhkan tapi kadang-kadang orangnya nggak ada. Sama seperti contoh kecil tadi loh, saya butuh tenaga di bidang jaringan yang punya sertifikasi K3 Miga, sertifikasi jaringan itu nggak ada. Lumayan kan gaji 12 juta gitu. Jadi ya itu. Kemudian kalau kalian belum punya pengalaman kerja, ketika melamar pekerjaan pertama kali, kalau fresh graduate jangan pernah tanya gajinya berapa. Saya yakin skip. Karena saya tipikal orang, salah satunya ketika dia formasi lowongan itu fresh graduate boleh melamar dan dia fresh graduate, kita lihat di daftar yang hidup gak ada pengalaman apapun, dia tanya di WA gaji, skip. Kenapa? Kerjamu belum tentu bisa, saya tanya gaji kan gitu. Kalau orang profesional, gaji itu negosiasinya pas interview. Jadi kalau kita lowongan pekerjaan itu kan biasanya gini, fresh graduate boleh melamar gitu. Kalau sudah pengalaman biasanya minimal pengalaman di bidang yang sama 3 tahun. Nah, kalau seperti itu negosiasi gaji baru setelah wawancara. Tapi kalau fresh graduate, tanya lewat handphone atau WA. Saya yakin di semua perusahaan bisa skip. Gitu. Kalau mau negosiasi gaji itu harus interview atau ketemu, jelas ya. Itu pengalaman saya selama ini seperti itu. Jadi kalau fresh graduate cuman lewat komunikasi atau apa cuma tanya gaji, saya yakin skip pasti. Gitu. Kalau sudah pengalaman beda cerita, itu negosiasi. Biasanya negosiasi minta gaji berapa seperti itu. Lanjut mas. Nah, peluang kita di era industri ini, di revolusi industri seperti ini, inovatif dengan berbasis teknologi sama. Gunakan teknologi ini untuk berinovasi. Kalau ada orang tuanya mungkin yang jualan pakaian ternyata sepi, coba di online kan di TikTok atau Tokopedia atau Shopee dan lain-lain. Siapa tahu itu, karena ada salah satu teman itu di daerah Borno, namanya desanya Kadorejo. Ada yang dari sana? Kadorejo itu pokoknya seperti hewan, sering banjiran. Gitu ya. Itu
pelosok. Dia bisnisnya online shop, jualan barang yang di Indonesia nggak ada. Contoh, dulu yang kipas angin biasanya cewek-cewek bawa di tangan itu loh. Nah, itu sebelum tren, itu dia sudah ngimpor dulu dari Cina. Jualannya nilainya kan nggak besar itu, harganya cuma berapa kan gitu kan ya. Tapi dia sehari kirim minimal 150 paket. Dia keuntungan per bulan katanya minimal 25 sampai 30 juta. Tagihannya di JNT Borno itu 50 juta. Tagihan jasa kirimnya itu per bulan. Ini dari hal yang kecil. Itu karena teknologi. Artinya dengan teknologi ini nggak membedakan kalian mau dari mana, mau dari desa, mau pelosok, nggak urusan itu. Kelebihannya teknologi seperti itu. Kalian mau jualan, karena nggak usah sewa toko kan gitu kan ya. Ya, nggak usah punya toko tapi bisa jualan. Dari manapun kita, background kita apapun semua bisa kan gitu. Makanya ya gunakan untuk hal-hal yang positif kan gitu. Kemudian ekspansi pasar melalui platform digital ya seperti tadi. Jadi kita pakai aplikasi platform digital seperti Shopee, ada Amazon, ada kemudian punya siapa itu Sigma itu Alibaba, AliExpress itu juga sama. Jadi banyaklah di sana. Kita ngimpor itu sebenarnya juga jauh lebih murah. Dulu saya juga lumayan sering ngimpor, cuman belakangan sudah jarang kan ngimpor barang dari Cina itu, karena memang lebih murah memang. Nggak bisa dipungkiri lebih murah. Kemudian efisiensi operasional dan otomatisasi dengan teknologi seperti ini. Kalau kamu tahu dulu, kadang-kadang kan ceritanya kan kalau dunia sales itu kan mobilnya keliling sampai kemana-mana itu ada apa pencurian BBM ya. Salesnya jalan, tuku bensinnya cuma 50.000 tapi struknya 1.000. Ngerti kan ya? Sekarang ada alatnya sensor ini. Jadi saya bisa mantau kendaraan saya itu operasional di mana, isi BBM di mana, tangkinya itu sebelumnya berapa liter, diisi berapa, nanti persen berapa itu sudah ada. Rating di HP bisa. Seperti itu. Ya itu salah satunya kan gitu. Kemudian peningkatan pengalaman pelanggan melalui analytics data. Ya ini tadi. Jadi sekarang itu makanya saya sarankan gini, ketika browsing membuka aplikasi itu hati-hati. Kalau ada minta persetujuan, low cookies atau mungkin rekam riwayat browsing kita jangan mudah diberikan, karena itu sebenarnya itu memberikan data kita ke mereka, dan itu data itu dijual loh, bukan data pribadi kita dijual, riwayat seperti itu dijual, karena nanti akan identik. Makanya kembali seperti tadi, kalau kamu buka sering buka judi online, kamu sudah judi online, kalau kamu buka sering beli krim pelembab ya di situ punya krim pelembab, kalau kamu sering beli jilbab ya itu jilbab, seperti itu. Lanjut mas. Nah, ini di manajemen ya. Biasanya terjadi seperti ini. Silakan lihat dulu. Ini di ilmu manajemen di semua tempat pasti ada seperti ini. Ini senengannya numpai bagian tangannya ini. Lihat. Ada. Ini masih mending ini, masih mending. Kalau ini di ilmu manajemen akan terjadi seperti ini. Kita harus mengelola orang seperti ini. Itu lebih parah lagi.
duplikasi kelas ini menggambarkan gini, itu kita itu dalam berorganisasi termasuk ya mahasiswa, perusahaan, itu kan kita satu tim, ya kita satu tim. Kadang-kadang ada nggak yang seperti ini? Toksik? Ada ya? Di sini juga orangnya? Ya, silahkan kembali ke jalan yang benar ya. Jadi dalam berorganisasi itu banyak macam seperti ini. Kalau dia nggak cocok dengan ketuanya, dia ngebosi. Ada ya Mas ya? Ada. Seperti itu. Makanya diperlukan kedewasaan dalam berorganisasi. Ya. Jadi kadang-kadang yang toksik itu dia mengarik temannya, ojo melu seperti itu. Tapi di belakang, di depan dia seolah-olah baik, seperti itu. Ya dinamika dalam berorganisasi ya seperti itu. Nah kita sebagai pemimpin dalam memanage ya bagaimana cara kita. Ya kalau sudah toksik artinya merugikan kita, kita buat seperti itu. Karena seperti itu nggak bisa kita biarkan gitu. Saat lebih cepat ya, nanti biar gak pulangnya jam berapa tuh biasanya? Jam 4. Jam 4? Kalau cepat aja. Jadi kalau kita ingin hidup di era revolusi industri seperti ini yang begitu cepat perubahannya, kita harus mengadopsi teknologi baru. Jelas ya? Jadi teknologi yang ada kita gunakan. Jadi kalau suka desain pakai Canva seperti itu dan seterusnya. Kemudian menyerapkan budaya perusahaan dengan teknologi. Ya sama seperti yang saya lakukan. Kalau saya nggak menggunakan kecerdasan buatan tadi, itu menjadi masalah. Jadi bagaimana caranya biar organisasi atau perusahaan itu berjalan dengan lebih efektif lagi. Kemudian menggunakan data untuk membuat keputusan. Jadi kita gunakan data. Saya biasanya begini, misalkan saya mau mengevaluasi kinerja perusahaan saya menggunakan data. Apa indikatornya? Jumlah pelanggannya berapa? Jumlah pelanggan yang putus berapa? Ketika tingkat kepuasan pelanggan berapa? Itu saya gunakan. Kemudian pemanfaatan big data tadi. Big data itu ya tadi. Jadi dia mengumpulkan data dari berbagai sumber kemudian dikelola. Kemudian pengembangan SDM. Jadi pelatihan dan peningkatan keterampilan digital. Kemudian membangun tim yang agil. Tim yang agil ini susah ditemukan. Ciri-cirinya apa? Kalau dalam organisasi kalian, ada teman kalian dalam satu organisasi itu, dia tipikalnya orangnya mikirnya cepat, kemudian bisa melakukan penyesuaian, adaptasi dan waktu cepat. Itu dia termasuk ini, dan itu dibutuhkan. Karena dia geraknya cepat, ketika ada satu masalah, dia cepat mengambil sikap dan mengambil keputusan dan bisa memberikan solusi. Nah, di tim yang bagus itu butuhkan orang seperti itu. Ya, jadi jangan pasif di organisasi, cuma pasif ketika rapat dengarkan, angka ikut, nanti pulang, ya nggak ada gunanya kan gitu. Daripada apa di organisasi cuma seperti itu ya mending di rumah kan gitu. Seperti itu ya. Kemudian inovasi berkelanjutan, mengintegrasikan riset dan developer dengan tren teknologi, mendorong kolaborasi internal dan eksternal. Jadi ya sama, jadi kita juga harus melakukan penelitian juga, riset. Saya meskipun bidang saya itu di usahanya bidang teknologi, tapi saya mencoba segala kemungkinan di luar bidang saya. Jadi sempat kepikiran itu tadi ketika musim panas produksi es kristal dan seterusnya itu di luar kelaziman kan. Jadi siapa tahu itu bisa berkembang seperti itu. Lanjut Mas. Nah, studi kasus ya, perusahaan-perusahaan besar yang sudah berhasil karena mengimplementasikan penggunaan teknologi, melibatkan teknologi. Amazon, Tesla, Gojek. Seperti yang tadi saya sampaikan terakhir, taksi Bluebird itu. Bluebird itu dia dulu, kita itu kan kalau naik, argonya itu kan manual, di atasnya dashboard. Itu baru jalan, misalkan 1 kilo 3.000. Tapi kadang-kadang supirnya curang. Argonya dicepet no. Ngerti ya? Itu yang membuat mereka mulai ditinggalkan. Tapi karena dia menyadari kalau dia dengan caranya seperti itu terus, dia akan ditinggalkan. Dia mulai masuk ke sistem menggunakan teknologi. Dan akhirnya apa? Sekarang dia mulai laku. Jadi kalau di stasiun
di Gambir, Pasar Senen, di bandara. Kita pesan juga bisa lewat aplikasi Gojek, Grab, itu bisa. Kalau dia nggak seperti itu, mungkin hari ini dia sudah collapse, sudah hilang kan gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan itu yang mau beradaptasi dengan teknologi area menjadi maju. Ya, lanjut Mas. Teknologi yang digunakan untuk mendukung perusahaan di masa yang akan datang, termasuk hari ini ya, artificial intelligence, AI, kecerdasan buatan ya. Kalau yang kalian tahu ChatGPT ya sebuah ChatGPT ya pokoknya. Ya, Gemini, IoT ini ya, IoT ini juga seperti dulu itu, bukan dulu ya. Awalnya kalau di jalan tol kita dulu bayar cash manual, terus pakai kartu e-money, kita tapping. Ini sekarang tanpa berhenti itu bisa. Saya lupa namanya teknologinya apa, tapi itu ada semacam kayak stiker hologram itu tempel di mobil. Ketika kita lewat gerbang tol itu dia sudah otomatis mendebet atau mengurangi saldo e-money kita. IoT. Nah itu berarti sudah mengurangi jumlah karyawan yang harus menunggu di gerbang itu kan. Nah seperti itu. Kemudian cloud computing jelas ya, Google Drive lah paling simple, banyak sebenarnya. Kemudian blockchain ini masih asing nanti kita itu. Jadi teknologi yang memungkinkan untuk menyimpan dan mentransfer data dalam jumlah yang besar dan aman. Kalau kita ngomong di Indonesia ini kayaknya masih jauh, karena data di Indonesia itu masih sering bocor gitu. Jadi ini belum banyak yang gunakan. Kemudian menggunakan sistem ERP dan CRM modern. Jadi menggunakan ERP itu Enterprise Resource Planning. Jadi faktur penjualan, pembukuan, kalau di dunia akuntansi pembukuannya itu sudah menggunakan aplikasi. Itu namanya ERP. Jadi menggunakan aplikasi kita sudah bisa tahu artinya ini perusahaan ini sehat nggak, hutangnya banyak nggak, penjualan kita banyak nggak. Jadi software ERP ini Enterprise Resource Planning itu kaitannya juga dengan akuntansi, perpajakan dan lain-lain itu. Kemudian menggunakan CRM ini seperti yang saya sampaikan tadi, Customer Relation Management. Jadi untuk memanage customer kita. Kamu tahu online shop terbesar itu dia pasti menggunakan ini. Setiap kalian chat tengah malam juga pasti akan merespon karena dia menggunakan CRM ini, Customer Relation Management. Jadi termasuk yang kita gunakan juga, kami gunakan juga sama menggunakan ini. Jadi biar apa ya, komplain, keluhan atau pertanyaan itu semua terrecord atau rekam dengan baik di sistem kami. Jadi ya ini beberapa alat yang kita gunakan memang sangat membantu. Jadi saya tes itu artificial intelligence untuk customer service itu saya chat iseng-iseng gitu, dia balasnya juga bagus seperti manusia, hampir seperti manusia. Ya, lanjut. Kemudian kunci sukses manajemen di era seperti ini, fleksibilitas menghadapi perubahan. Makanya harus fleksibel. Kadang-kadang untuk teman-teman yang mungkin kalian mahasiswa itu kan kita masih pada itu ya, idealisme yang sangat tinggi. Kalau kita pada taraf tertentu, kadang-kadang memang kita harus ya itu memang harus fleksibel. Apalagi kalau kita sebagai penjual, sales itu kan dia mengesampingkan idealisme. Jadi kalau di tempat kami antara teknisi, technical support sama sales itu selalu bermusuhan. Kenapa? Kalau sales goalnya apa? Dapat pelanggan, dapat masukan, dapat deal baru kan ya. Kalau orang teknis enggak, dia akan mikir ini nggak bisa diskusi, ini nggak bisa diskusi. Ya seperti itu. Ya, jadi harus fleksibel. Jadi apalagi jadi pengusaha ya kita harus fleksibel menghadapi perkembangan. Fleksibel ini bukan berarti tanpa pendirian ya, artinya kita punya nilai-nilai yang memang harus kita pertahankan, tapi kita pada kondisi tertentu ya memang kita harus fleksibel juga kan gitu. Kalau kita kompetisi kita diserang dengan kompetisi yang begitu ketat, kita nggak menyesuaikan ya kita tertinggal, tereliminasi. Kemudian kolaborasi lintas tim dan sektor. Ini biasanya dalam organisasi yang besar ini agak susah. Ya, karena apa? Ego antar sektor.
oh ini himpunan mahasiswa jurusan ini himpunan mahasiswa jurusan ini. Itu biasanya kalau dikumpulkan dalam satu wadah, itu duit karena duit. Pengen laku duit, sing kono pengen gini, sing kono pengen ngono, ya wis iku. Ya, seperti itu. Jadi, dan itu gak bisa kita lakukan dalam manajemen yang bagus. Ya mau gak mau kita menanggalkan ego kita. Jadi, ya kolaborasi kan seperti itu. Kalau kita kolaborasi, kecil sama kecil berkolaborasi kan jadi besar. Karena musuh kita besar gitu. Kemudian fokus pada kebutuhan pelanggan. Jadi ya itu yang kami lakukan. Kita fokus apa sih kekurangan kita dari pelanggan. Kita menerima masukan. Kadang-kadang ketika kita itu sudah pada titik tertentu, kita merasa nyaman, kita tidak menyadari bahwa pelanggan itu butuh seperti ini, seperti ini. Jadi kalau dulu saya melayani pelanggan saya itu banyak, ya saya pikir dia butuh internet aja. Ternyata enggak, butuh TV. Terus ke belakang lagi butuh seperti ini, dan itu banyak lah. Jadi itu harus diimprove. Makanya seperti saya nangani di perusahaan-perusahaan besar itu, kalau dia butuh jasa jaringan kami, saya handle sampai bagian dalamnya. Namanya managed service ya. Maksudnya jaringan dalam, jaringan apa di kantornya itu. Biar apa? Ketika ada kompetitor masuk, kita kuat. Artinya tidak mudah ditinggalkan karena layanan kita. Sama, kita jualan sekarang itu kan memang harus jemput bola. Mau nggak mau, kan makanya banyak yang pakai sistem DO. Seperti itu. Ya trennya seperti itu. Karena kalau kita dengan ego kita, saya seperti ini aja sudah laku. Ya kita tinggal menunggu waktu. Lambat laun ya akan ditinggalkan. Karena pelanggan itu ya pasti cari yang lebih berkualitas. Ya biasanya lebih murah juga dan pelayanannya juga seperti itu. Kemudian peningkatan berkelanjutan pada teknologi dan proses. Jadi teknologi yang kita gunakan hari ini itu sangat cepat sekali rusak. Artinya sangat cepat sekali. Handphone itu, smartphone itu digunakan untuk apapun sekarang yang ringan sudah bisa. Kadang buat meteran itu juga bisa. Mau digunakan awal juga bisa. Itu tapi lambat-lambat bisa jadi suatu saat handphone itu digunakan untuk menahan nasi juga bisa kayak. Makanya perkembangan teknologi sangat cepat sekali. Charger HP dulu kita harus pakai kabel, sekarang sudah nggak pakai kabel sudah bisa. Ya banyak lah kemajuan itu. Makanya kunci sukses kita di dalam memanage suatu perusahaan atau instansi atau organisasi ya kita harus fleksibel, adaptif. Kuncinya adaptif. Kalau kita dengan kekuatan kita menutup diri dari pergaulan bebas, kita pasti akan tertinggal. Itu aja. Lanjut mas. Nah, jadi dengan teknologi yang begitu pesat, ini menjadi tantangan juga peluang. Tinggal kita mau ada di sisi mana. Ini sebagai tantangan dan menangkap peluangnya ya. Itu berarti milik kalian. Artinya kembali lagi kepada kalian. Makanya ya seperti tadi, dengan manajemen yang tepat, perusahaan dapat menjadi mungkin daerah transformasi seperti ini. Jadi kalau kita kemarin itu saya lumayan dapat pengalaman yang luar biasa itu terkait transformasi sistem di di badan pertanahan. Jadi kalau dulu sertifikat tanah itu kan manual warnanya hijau seperti buku itu. Sekarang kan sudah digital per 1 Juli kalau nggak salah. Karena proses transformasinya itu cepat, terkesan dipaksakan, SDM-nya belum siap. Kalau biasanya kita sertifikat itu bisa terbit cepat, itu sampai terkatung-katung baru keluar berapa hari kemarin, sudah 6 bulan baru keluar. Nah, transformasi itu memang akan ada yang dikorbankan dan di awal memang akan terasa gak enak. Tapi cepat atau lambat ya akan terangsi juga, akan dieksekusi juga kan gitu. Makanya dulu itu kan termasuk pembelajaran online itu kan hampir gak ada kan, tapi keadaan yang membuat kita harus mau gak mau seperti itu. Jadi ada kondisi-kondisi yang memang memaksa kita harus menerima perubahan itu. Makanya jika kita mau adaptif atau enggak. Garis bawahnya fleksibel atau adaptif itu bukan berarti kita menanggalkan semua idealisme kita ya. Jadi ada hal jangan-jangan pas ada kemajuan zaman ya wes lah, aku tak mendoakan orang tuaku dikubur sana dengan MP3 Yasin. Sekarang gini,
Kalau takbiran, siapa yang masih takbiran sampai pagi? Atau MP3-nya, USB-nya itu yang sampai pagi? Pahalanya dapat siapa yang dapat? Saya. Oke. Jadi makanya kemajuan teknologi itu memang ya seperti itu. Ya. Saya pernah terbukti juga itu nggak tahu itu real atau enggak. Di TikTok juga gitu. Jadi ada pemakaman di atasnya itu pakai solar panel. Tahu ya solar panel ya? Jadi energi dari matahari itu dia tanpa listrik dan dia bisa menyinari kuburan itu. Bahkan ada bisa mengeluarkan jangan lah kan gitu. Makanya ya itu teknologi. Tapi kan hal seperti itu kan tidak cocok untuk budaya kita, hanya dengan agama kita seperti itu. Saya rasa itu ya mungkin kalau ada yang ditanya jawab, ngobrol. Saya rasa cukup. Saya kembali saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Arifin tahu biasa ini. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin kepada teman-teman ada yang bertanya atau kurang paham tentang orientasi manajemen dalam perusahaan di era saat ini. Ada yang ditanyakan? Ya, Aduh deh. Terkait yang sedang ramai atau viral di Telegram yang mana dapat merugikan sang pemilik akun, itu bagaimana hal itu bisa terjadi dan bagaimana solusi yang Izin bertanya, untuk terkait yang sedang ramai atau viral yakni Telegram yang mudah terhack, yang mana dapat merugikan sang pemilik akun, itu bagaimana hal itu bisa terjadi dan bagaimana solusi atau cara mengambil alih akun itu kembali? Terima kasih. Saya bantu jawab ya. Itu kurang lebih begini. Jadi saya itu sebagai operator, salah satu operator dari Kementerian Kominfo itu diwajibkan memasang filtering konten. Jadi wajib. Jadi kalau nggak saya pasang, saya disurati oleh Kominfo. Nah, ternyata meskipun seperti itu ya, bisa sudah pasang filtering konten biar judi nggak bisa diakses, sara, porno dan lain-lain, itu ternyata juga masih banyak celah. Jadi ruang digital kita itu masih sangat banyak celah. Ruang digital kita ya berarti dalam medsos dan lain-lain. Kemudian ke Telegram tadi gini, dulu itu Telegram itu termasuk, memang itu trennya belakang ini seperti itu. Dulu itu ya Telegram itu termasuk salah satu aplikasi chatting atau komunikasi yang paling aman. Kenapa paling aman? Dia itu dienkripsi, bahkan teroris yang bom itu pakai Telegram semua. Bukan pakai WA, pakai Telegram. Ya. Pembuatnya kan Pavel Durov itu dia diminta kalau WA, WhatsApp ya, itu kan masih disadap bisa oleh cybercrime atau mungkin oleh pemerintah kita. Telegram itu tidak. Kemudian pertanyaan tadi kan penyebabnya apa? Jadi dari saya juga bukan pada posisi main Kominfo ya, tapi saya baca literasi yang ada dan saya tanya ke beberapa ahli cyber. Jadi saya punya karyawan itu dia memang fokusnya di cyber security, jadi keamanan data cyber itu. Jadi Telegram itu dia kebobolan di sistem pengamanannya. Dia mencuri, makanya mencuri data kita Telegram itu, nomor HP, kemudian menginjek termasuk apa, tempat tanggal lahir juga. Nah, itu yang dijadikan
si hacker tadi untuk merebut akun kita. Ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kadang-kadang kita tidak melakukan verifikasi akun. Jadi di Telegram itu kan ada, kalau saya ingat saya ya, itu ada menu untuk verifikasi akun. Ya kan? Nah, itu karena nggak diverifikasi. Ya, karena nggak diverifikasi akunnya. Terus sama WA, bocah dulu juga sempat kejadian seperti itu, karena tidak diverifikasi akun. Kemudian agar keamanan itu lebih kuat lagi, itu kan ada fitur untuk mengenkripsi. Saya lupa di menu apa itu. Iya, ada di Telegram itu kalau nggak salah. Cuman saya baca terakhir kemarin di websitenya Telegram itu sampai sekarang masih belum ada update lagi terkait solusi terkait itu. Kan sering kan belakangan sering muncul kan dari Telegram broadcast itu program bantuan sosial itu DTKS itu kan ya. Iya, itu memang dia nyerang seperti itu. Kalau solusi sementara ya pihak Telegram saya membacanya ya memang harus memverifikasi akun. Telegram itu akan mengirimkan semacam link verifikasi ulang lah, seperti itu. Dan itu memang banyak kejadian. Tapi yang punya biasanya nggak menyadari kalau itu akunnya dia itu, Telegramnya itu jebol seperti itu. Jadi saya baca terakhir kemarin ya saran dari Telegram ya verifikasi akun, verifikasi ulang lah. Jadi nanti dikirimkan kode namanya OTP itu ya, seperti itu. Jadi dia nyerangnya memang dari data tanggal lahir itu. Kan Telegram kan dulu nggak ada kan bisa mengucapkan ulang tahun itu kan? Iya. Itu mungkin perkiraan di situ karena itu bobot. Dulu nggak ada kan, seperti itulah. Jadi kalau solusi sementara infonya ya harus verifikasi akun sih, kurang lebih seperti itu. Cukup ya? Mungkin ada lagi? Mungkin dari teman-teman. Ayo yang putra. Waduh. Maju. Ya, maju. Enggak apa-apa. Orang teko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya, tadi disebutkan oleh bapaknya nih, pada perubahan era digital pada era digital seperti ini akan membawa dampak yang baik mungkin. Cuma biasanya dampak yang baik itu juga ada efek sampingnya. Mungkin diantaranya ketergantungan kita terhadap aplikasi atau mungkin bisa kita simpulkan seperti ChatGPT ketika kita kuliah. Maka apa kira-kira langkah konkret bagi kita untuk bisa memanage atau bisa mengatur sehingga kita tidak terjerumus pada efek negatif yang tercantum pada era digital seperti ini? Sambil, terima kasih. Ya, jadi kemajuan teknologi termasuk dunia telekomunikasi itu sama. Kadang kita masih sering menjumpai kan ya, teman-teman kita atau bahkan kadang di lingkungan keluarga kita itu terbiasa broadcast pesan yang kadang-kadang belum tahu asal usulnya, kebetulan juga belum tentu, tapi main di share. Pasti banyak kan ya, kirimkan ini ke 10 tetanggamu kan, nanti dapat 1 kan gitu aja. Lalu seperti itu. Nah, dalam menggunakan teknologi kita kadang-kadang itu jadi orang kagetan. Orang Indonesia kan orang kagetan, orang latah kan gitu ya kan. Kadang dia lupa, makanya saring dulu sebelum sharing. Ya, saring dulu sebelum sharing. Nah, ke pertanyaan Mas tadi, memang ketergantungan kita dengan gadget itu kan ya kalau tidak sejak kecil sudah seperti itu. Nah, itu kembali ke diri kita. Kalau saya pribadi gini,
saya lebih banyak jadi daripada mengurangi jadi saya perbanyak membaca literasi yang digital. Jadi saya perbanyak memanage waktu saya. Jadi kalau memang saya butuh referensi, saya membaca literasi digital. Jadi kadang-kadang memang itu kembali ke dirinya masing-masing ya. Artinya itu kan karena itu kan nggak bisa, artinya orang lain memaksakan, karena kan kita juga nggak bisa ngawasi 24 jam kan. Artinya penggunaan itu kan kita mau pakai ChatGPT mau dimanapun kapanpun nggak ada yang mengawasi kan. Itu berarti kan kembali ke diri kita. Nah kita ya berarti bagaimana cara kita meneguhkan hati kita bahwa ya kemajuan teknologi ini memudahkan kita, tapi kita juga harus tahu bahwa ada referensi-referensi ilmiah yang memang lebih akurat atau lebih bisa terjangkau untuk kita gunakan itu. Itu memang ya kembali ke dirinya masing-masing sih. Artinya memang itu menjadi pesan bersama. Makanya saya meskipun pekerjaan saya itu di teknologi, ya ini sedang sharing ya. Kalau mungkin nanti yang mau jadi bapak atau ibu, pekerjaan saya di bidang teknologi, saya bisa jadi sehari semalam itu lepas dari gadget itu ya ketika tidur, ya termasuk smartphone itu gadget ya, tablet, laptop, notebook itu termasuk. Jangan memberikan smartphone termasuk atau tablet ke anak-anak kita yang usianya belum cukup. Salah satunya apa? Cukup usia artinya. Kalau dia terlalu kecil sudah tahu gambar atau video yang geraknya cepat, anak itu pasti nanti ngomongnya telat, speed itu pasti. Kedua, dia akan menjadi pribadi yang egois atau kepekaan sosialnya nggak ada. Tapi kadang-kadang, emang ya ini agak sedikit nanya dikit ya. Kadang-kadang orang tua itu karena dia pengen mengsakno, kasihan karena teman-teman sebayanya seusianya itu punya HP. Itu tapi lebih baik tidak diberikan. Meskipun terkesan anak kita akan kehilangan, enggak ada yang kehilangan. Anak kita itu mau 5 tahun, kita 7 tahun misalnya, kita kasih handphone langsung tanpa kita ajari. Tapi kalau kita berikan handphone, terus timbang nangis bermenang. Saya yakin seyakin-yakinnya dia kepekaan sosialnya akan mudah, egonya sangat tinggi, gampang marah, itu pasti. Jadi saya punya anak itu 3, anak saya itu 3, itu semuanya nggak ada yang saya batasi. Ya. Jadi saya batasi penggunaannya. Meskipun handphone saya taruh di meja, anak saya nggak pernah ngambil untuk main game, Justru tantangan terberat saya dari siapa? Dari orang tua atau mbahnya. Kadang mbah itu lebih sayang pada cucunya daripada anaknya. Ya kan? Dikasih gadget itu tadi. Itu memang iya. Makanya kalau ada orang bilang setan gepeng, itu memang betul. Nah itu kembali ke kita, kan seperti itu kan. Kita tega atau enggak kan gitu. Nah kalau kita hari ini kalian sebagai mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis, ya otomatis juga ya referensinya juga harus ilmiah kan gitu loh. Kan ketika kalian dalam forum-forum ilmiah kan pastinya ditanyakan juga referensimu dari buku apa, terbitan mana, pengarangnya siapa kan gitu kan. Kan nggak bisa kan gitu. Ya itu berarti ya bagaimana cara kita melatih diri kita bahwa seperti bantuan-bantuan seperti itu, ChatGPT, Gemini itu ya kita gunakan dalam batasan-batasan dan konteks tertentu. Kalau sifatnya kita memang kita harus membuat skripsi kan mau nggak mau kita harus baca literasi kan, artinya literasi buku dan lain-lain. Kadang makalah kan juga sama atau mungkin artikel. Jadi itu kembali ke diri kita. Jadi menanamkan kesadaran bahwa tidak selalu dalam membuat karya-karya ilmiah misalkan kita harus menggunakan ChatGPT. Karena bisa jadi kan kadang-kadang mungkin dosen-dosen kita kan juga menanyakan kan, ini literasinya apa, sumbernya dari mana kan seperti itu. Dan terkait pembatasan itu ya itu kembali ke diri kita sih, artinya bagaimana cara kita
mengkondisikan diri kita tidak ketergantungan kan gitu. Ya dari mungkin kesadaran bahwa ChatGPT ini memang ya betul, tapi bisa jadi ada yang mungkin secara keilmian belum bisa dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Tapi seperti itu mas. Cukup? Ada lagi? Ada? Tadi ada yang mau tanya jawab? Sudah? Jadi? Saudara. Nggak jadi? Ya Pak, jadi. Oh jadi? Dari sini ya Pak ya? Iya ya. Suaranya kementan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesini mau bertanya, kan tadi sesuai di yang dibicarakan oleh Pak Faiz, jenengan punya perusahaan teknologi yang omsetnya sudah besar sekali. Nah, itu bagaimana sih caranya jenengan mengelola keberlanjutan dari perusahaan jenengan? Kan biasanya kalau kita memulai suatu usaha pasti ada bedanya ya Pak ya. Nah itu bagaimana cara jenengan berinovasi di tengah maraknya inovasi-inovasi baru di era teknologi? Bagaimana caranya atau bagaimana strategi Anda ketika mengelola perusahaan teknologi Anda supaya bisa berkembang lebih baik lagi ke depan? Sekian dari saya, terima kasih. Iya. Baik. Jadi saya ceritakan yang gak enaknya dulu. Jadi kan itu yang diomongkan tadi ya tidak sepenuhnya betul karena yang enak-enak doang kan. Jadi saya ceritakan gak enaknya. Dalam bisnis itu kita komitmen lah. Artinya komitmen itu nomor satu. Kenapa? Jadi kalau kita komitmen, karena bisnis itu, apalagi saya jualannya kan jasa, bukan produk jadi. Yang saya jual itu goib, barang goib kan. Ya memang kadang-kadang ada barang jadi, server, router dan lain-lain itu kan memang barang berwujud. Tapi beberapa kan yang saya jual itu barang goib itu, tidak nampak wujudnya, tapi bisa dirasakan manfaatnya. Ya. Karena saya jasa untuk mempertahankan pelanggan. Jadi pelanggan yang loyal itu termasuk calon customer baru. Yang pasti pertama apa? Ya pelayanan. Satu. Kedua, saya mencoba kadang-kadang itu di beberapa bulan itu saya riset pelanggan saya itu keluarnya apa, kemauannya seperti apa. Misalkan dulu itu pelanggan itu minta Pak, saya minta tambahan TV kabel. Ya, TV kabel. Jadi ada tambahan STB, ya kan? Ada tambahan STB. Ternyata momennya itu cepat lewat. Sekarang bukan sekarang sih. Kelewat, orang itu mintanya apa? Akun Netflix premium, video premium. Jadi inovasi apa yang kita lakukan? Ya kita memberikan nilai-nilai tambah kepada pelanggan sesuai dengan kemauannya dia, dengan cara kita meriset dulu artinya dia kebutuhannya seperti apa. Nah pelanggan-pelanggan yang loyal itu dia merasa nyaman dan tetap bertahan dengan kita. Sama kan dengan pasangan itu kan berarti kan kita harus tahu kan artinya kebutuhan pasangan kita itu seperti apa, maunya dia seperti apa, ya kita berarti berimprov menyesuaikan kan gitu. Ya, terus inovasi ya berarti memberikan tambahan-tambahan layanan seperti tadi, termasuk yang saya sampaikan kalau ke perusahaan kita memberikan layanan apa, servis sampai merawat jaringan internalnya mereka, lagi seperti itu. Jadi mereka itu mau pindah ke lain hati. Kadang-kadang saya tanya, Pak tahun ini lelahnya gimana Pak? Ya kita nggak pindah, karena kita pindah pun belum tentu dapat pelayanan seperti ini. Jadi cara saya mengunci pelanggan-pelanggan itu ya kita berikan pelayanan after sales ya semaksimal mungkin. Jadi dia tidak punya cukup pilihan meskipun banyak penawaran, tapi tidak cukup pilihan untuk berpindah ke lain hati kan gitu. Ya. Kemudian saya ceritakan sedikit. Kan kelihatannya kan Pak kok mulus-mulus saya. Iya. Itu yang nampak.
Jadi saya di awal bisnis ini, jadi saya sebenarnya bisnis di teknologi sudah 2013. Saya subkon, terus saya mendirikan PT sendiri 2020, izin turun. Saya di awal-awal itu apa? Saya setiap bulan minus 10 juta, 15 juta, sampai saya tidak tahu harus apa yang saya jual. Jadi melihatnya kan sekarang kayak enak, iya, tapi dulu itu di awal-awal saya pernah sampai minus itu per bulan 15 juta, 10 juta sampai 6 bulan. Bahkan saya mau mudik, mau pulang nggak bisa karena nggak punya uang, sudah habis. Jadi perhiasan istri saya habis semua. Jadi kelihatannya kan kok enak-enak, iya, ini yang bagian gak enak yang ceritakan. Ada teman yang komitmen, oke, nanti ketika kamu sudah punya perusahaan sendiri, sudah punya izin, saya akan ambil layanan dari kamu. Ternyata pas hari H dia nggak datang, seperti itu. Dan itu dalam bisnis itu biasanya terjadi ya. Jadi jangan di bisnis itu jangan terlalu gampang baper ya. Artinya kalau baper, kamu ya akan terpuruk. Karena kalau kamu terpuruk dan nggak bisa segera bangkit, ya kamu akan semakin terjerumus semakin dalam dan nggak bisa bangkit. Jadi saya pilih sampai 10 juta, 15 juta per bulan selama 6 bulan, sampai saya nggak tahu apa yang harus saya jual lagi. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan yang lain, ternyata saya 1 tahun bisa bangkit lagi. Artinya ya memang itu bagian-bagian perjalanan hidup kami. Artinya memang ada adrenalinnya. Kalau kita jadi karyawan atau jadi pegawai ya flat memang, tapi kalau jadi pengusaha memang ada titik-titik tertentu ya kita memang berada di bawah sekali kan gitu. Kemudian yang kedua biasanya gini, apalagi ini orang Jawa itu biasanya apa? Nggak enakan kan ya, sungkan ya kan. Kalau dalam berbisnis, prinsip ya, kalau dalam berbisnis itu mau sama saudara, mau sama sepupu, mau sama keluarga yang lain, bisnis is bisnis, jelas ya. Kadang-kadang orang itu kalau bergerak Jawa, aduh nggak enak, ini adikku, ini kakakku, ini gitu. Kalau dalam bisnis, ya kita profesional bisnis. Jadi kalau misalkan itu suatu perusahaan PT ya berbadan hukum, berarti didaftarkan di Kemenkumham. Jadi biar apa? Tidak timbul sengketa di kemudian hari. Ya, kadang-kadang orang seperti itu. Jadi karena merasa gak enak, ini saudara sendiri, terus gak apa-apa ini adik, gak bisa. Itu kalau dalam bisnis hancur itu. Kemudian, jadi bergayalah sesuai isi dompetmu. Ngerti ya? Kadang-kadang orang Jawa itu ketika grafiknya lagi naik sedikit, gayanya juga naik. Padahal ketika gaya naik, tekanan itu juga akan naik. Ya kan? Jadi bergayalah sesuai isi dompet. Itu aja. Makanya kalau ditanya, saya sering ketemu ada beberapa pengusaha teman punya SPBU, punya Indo Alfa sampai 7. Dia kalau beli mobil cuma second, padahal dia beli Alfa cash gitu. Jadi jangan gampang atau tergiur dengan fleksi-fleksi seperti itu. Makanya kadang-kadang saya juga malu kalau mengeluarkan HP saya. HP saya kan cuma Xiaomi apa itu kan gitu, nggak jelas gitu. Ya memang saya cuma mengedepankan akses fungsi seperti itu. Nah, jangan sampai ketika kita lagi naik grafiknya, gaya kita juga naik, nada bicara kita juga tambah naik. Nah, akhirnya tekanan kita juga naik. Nah itu tinggal menunggu aja. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya? Sudah cukup ya? Terima kasih kepada Prof. Muhammad Abdul Aziz yang telah menjadi narasumber seminar manajemen. Mungkin ada kata terakhir. Kalau nggak ada saya akhiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.